Hai semua, semoga selalu baik-baik saja ya. Dalam hal pengelolaan keuangan pribadi, konsistensi adalah kunci keberhasilannya. Selain membuat budgeting sebelum gajian, ngeposin uang gaji ke dalam amplop, kita juga harus melakukan pencatatan terhadap pengeluaran dan evaluasi. Seperti halnya yang aku lakukan saat ini. Walau telat dalam melakukan evaluasi akhir bulan, tetapi aktivitas ini tetap aku jadikan aktivitas wajib dalam perencanaan keuangan untuk mencapai goal yang sudah ditanamkan sejak awal. Berbicara mengenai keadaan keuanganku di bulan Maret, cukup membagongkan. Aku begitu tergoda dengan tipu daya jajan di luar dan beberapa pengeluaran tak terduga seperti nyenar raket badminton yang ngabisin duit Rp195.000 hingga jajan yang dalam satu hari bisa habis Rp50.000. Di sini aku nyiapin buku lain untuk mencatat total pengeluaran berdasarkan pos budget. Pengeluaranku di bulan Maret kebanyakan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti nyenar raket, beli alat pemasang lampu, hingga urusan administrasi. Tapi di antara itu semua tetap pengeluaran untuk jajan yang belum terkontrol dengan baik. Sebenarnya jajan di luar sih sah-sah aja, mengingat itu adalah salah satu cara menyenangkan diri sendiri. Tetapi hal itu jangan sampai menjadi kebiasaan, sehingga bisa ngabisin pos budget yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan yang lain. Pada intinya, di bulan April ini aku harus kuat iman menahan godaan dari abang-abang dan mbak-mbak penjual makanan yang selalu memanggil-manggil dengan segala macam puja-pujinya sehingga menarik minat pembeli yang awalnya cuma numpang lewat seperti aku. Apalagi di bulan April ini sudah mulai masuk bulan Ramadan. Tentunya bisikan-bisikan goib untuk membeli makanan ini itu cukup banyak bergelayut di telinga kita saat melewati pasar Ramadan atau mbak-mbak dan abang-abang penjual takjil. Oh ya, di bulan Maret ini belanja mingguanku itu naik lebih dari biasanya. Rata-rata belanjanya 100 ribuan, paling sedikit. Padahal sebelumnya maksimal itu 100 ribu, bahkan aku pernah belanja cuma dengan 65 ribu seminggu. Awalnya karena sok-sokan pengen masak cumi lada hitam. Padahal diri ini alergi terhadap cumi dan udang-udangan. Nah akhirnya nggak kemakan. Gara-gara sekali makan badan bentol-bentol, bibir bengkak, dan muka yang seharusnya jadi kembaran Lee Min Ho ini jadi berubah seperti badut di film IT. Dalam urusan hitung-menghitung ini, aku cukup kebingungan sendiri karena ada beberapa catatan pengeluaran yang tergabung jadi satu, jadi harus dihitung dengan lebih teliti. Anyway, karena aktivitas di luar rumah lumayan intens, jadi hal itu berpengaruh terhadap pengeluaran untuk transport. Jadi transportku yang seharusnya aku biasa keluarin 70-an ribu, sekarang membeludak jadi 180 ribu. Sementara untuk pengeluaran Stella dan Kevin juga mengalami kenaikan karena beberapa hari terakhir ini Stella rewel nggak begitu minat dengan wet food yang aku buat sendiri. Jadi mintanya dibeliin Whiskas. By the way, Stella ini sekarang mulai menjaga jarak dengan kucing jantan luar atau kucing jantan kampung milik tetangga. Ya mungkin karena Stella merasa sok cantik kali ya. Untuk skincare, aku nggak begitu banyak ngeluarin uang, jadi cuma kepake 75.000 dari budget yang ada. Sementara untuk jajan itu lebih dari perkiraan.
Untuk dan lain-lain ini yang cukup membagongkan. Betapa tidak, pengeluaran rupa-rupa ini nilainya melebihi dari dana darurat yang hanya Rp170.000. Mungkin karena kebutuhan mendesak dan akunya aja yang kurang antisipasi. Oke, jadi inilah rekap aku untuk pengeluaran di bulan Maret. Terlihat banget, selisih yang paling besar itu di belanja bulanan, transport, kemudian jajan, dan lain-lain yang melebihi dari dana yang sudah dibudgetkan di awal. Ini mohon maaf banget videonya gak kabur karena fokus lensanya kurang bagus, tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin bisa masih terlihat. Di sini bisa kelihatan untuk makan selisihnya minus 3.000, untuk belanja bulanan selisihnya minus 116.000, transport minus 30, untuk kucing minus 26.000 dan lain-lain, bisa terlihat di situ. Jadi ini aku bandingkan dengan budget yang sudah aku anggarkan di awal bulan. Jadi terlihat selisihnya dan total selisihnya minus 441.200. Kekurangan dana ini aku tutupi dengan dana darurat dan dana darurat dari 2 bulan terakhir yang tidak aku gunakan. Jadi itu aku ambil lagi dan dipakai di bulan Maret ini. Sisa saldo dari bulan Maret yang tidak aku gunakan totalnya Rp25.000. Memang tidak banyak, tapi ini bisa dikumpulin dan lama-lama bisa jadi banyak. Sebenarnya total uang yang aku ambil dari dana darurat sebelum-sebelumnya itu adalah 500.000. Nah, kelebihannya di sini kan harusnya sekitar 60-an ya, 60.000, 50.000 lebih. Nah, kenapa kok tinggal 25.000 aja? Jadi aku simpan di beberapa tabungan challenge aku. Dan sisa saldo bulan Maret ini nantinya akan aku simpan di tempat khusus seperti ini yang barusan aku buat, dan rencananya ini akan aku jadikan challenge. Jadi selain aku simpan untuk sisa saldo setiap bulan, nantinya kalau tabungan tantangan 20 ribuan dan 2 ribuan aku udah beres, udah selesai dan udah dipanen, maka ini akan aku lanjutkan untuk tantangan berikutnya. By the way, toples ini aku beli di toko khusus toples-toplesan gitu. Harganya cuma 15.000. Itu kalau di Kalimantan, nggak tahu di Pulau Jawa ya. Terus di sini aku tempelin dengan kertas menggunakan double tip yang ada di belakangnya itu, dan aku hias dengan menggunakan daun-daun kesukaanku, dan hasilnya seperti ini. Tapi di belakangnya masih ada kelihatan bagian transparan untuk melihat seberapa banyak uang yang sudah kita tabung. Dan penggunaan toples ini juga ada kekurangannya, yaitu bagian penutupnya gampang dibuka tutup, sehingga kalau kita mau pinjam uang butuh dana gitu tinggal ambil-ambil, dan itu berpengaruh terhadap konsistensi menabung kita. Selanjutnya aku mau update 52 minggu saving challenge aku dengan target 12 juta. Di sini sudah masuk minggu ke-20 atau setoran ke-20. Total uang yang sudah tertabung itu sekitar 4.600.000 dan aku menabungnya di rekening tabunganku. Sebenarnya tantangan menabung ini berjalan dengan kurang lancar karena ada beberapa minggu yang harusnya aku setor itu menjadi tidak aku setor karena uangnya dialihkan ke sinking fund dan lain-lain. Selanjutnya aku mau update untuk tantangan 20.000 dan 2.000. Di sini untuk yang 20 ribuan sudah masuk ke kolom 8. Jadi 8 kali 8 64. Jadi total yang sudah ada dalam perhitungan berdasarkan ini ya, berdasarkan tabel ini, aku sudah punya tabungan sebanyak Rp1.280.000. Dan nantinya jika tantangan menabung 20.000 ini udah beres, aku buat tantangan menabung baru dengan menggunakan toples ini. Sebentar lagi untuk tantangan menabung 20.000 ini beres dan panen. Nanti akan aku share video panennya ya. Dan untuk tantangan menabung 2.000 ini sudah mencapai kolom kedua dan ketiga, tapi belum penuh yang ketiganya. Tapi untuk tantangan menabung 2.000 ini sebenarnya aku sudah punya yang versi penuhnya, cuma belum aku panen aja. Nanti panennya barengan dengan yang 20.000. Oke, sampai di sini Lee Min Ho menyampaikan video untuk evaluasi budget di bulan Maret. Terima kasih sudah menonton. Kamsahamnida. Annyeong. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.
첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야